warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elta Bintul Koto. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan atau menyelesaikan tugas UTS akuntansi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan garis besar akuntansi. Pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengelolaan, dan penyajian data keuangan, berbagai aktivitas yang berhubungan dengan uang, yang akan menghasilkan laporan keuangan, yang mana laporan ini dibutuhkan oleh pihak perusahaan manajemen, kreditor, dan investor. Kapan waktu siklus akuntansi berlangsung? Siklus akuntansi dimulai dan selesai dalam periode akuntansi, waktu di mana laporan keuangan disusun pada akhir tahun. Laporan keuangan umumnya disiapkan. Manfaat dan tujuan. Manfaatnya yaitu melibatkan penyediaan informasi keuangan yang akurat dan relevan untuk membantu pengambilan keputusan. Tujuannya, akuntansi mencakup pencatatan transaksi keuangan, menyediakan laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan akuntansi. Nah, siklus akuntansi itu ada 7. Yang pertama, bukti transaksi. Bukti transaksi memulai proses siklus akuntansi. Bukti transaksi adalah seperangkat dokumen yang berisi transaksi keuangan. Yang kedua, jurnal. Setelah transaksi sudah terjadi dan bukti transaksi tersedia, selanjutnya mencatat transaksi ke dalam jurnal perusahaan. Debit dan mengkredit harus seimbang. Yang ketiga, buku besar. Entry jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar di mana semua transaksi akun dapat dilihat. Yang keempat, neraca saldo. Pada akhir periode ini, akuntansi biasanya triwulan, bulanan, atau tahunan, tergantung perusahaan. Berguna sebagai dasar untuk menyisipkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Pada akhir periode perusahaan, jurnal penyesuaian harus diposting ke akun-akun tertentu agar sesuai kondisi sebenarnya, sehingga dapat membuat laporan keuangan dengan tepat. Yang keenam, laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. Yang ketujuh yaitu jurnal penutup. Semua akun nominal saldonya menjadi 0 dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya. Dalam siklus ini tidak selalu sama alurnya. Solusi penyelesaian dari permasalahan akuntansi. Yang pertama itu menggunakan software akuntansi seperti solusi accounting software untuk membantu mengelola bisnis dan memudahkan dalam pembukuan dan pelaporan keuangan. Yang kedua, penyusunan anggaran biaya berdasarkan pengeluaran di periode sebelumnya dan memantau secara rutin untuk mengatasi arus keluar masuk keuangan perusahaan. Yang ketiga, menjaga ketepatan dan keakuratan dalam pembukuan dan pencatatan keuangan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu 1. Buku besar akuntansi adalah salah satu elemen kunci dalam dunia perusahaan dan merupakan landasan pengelolaan keuangan perusahaan. Yang kedua, informasi akuntansi manajemen ini terdiri dari 3 informasi, yaitu manajemen, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang ketiga, ketepatan dan keakuratan dalam pembukuan dan pencatatan keuangan sangat penting untuk memastikan data keuangan yang akurat dan mudah diolah. Sekian, terima kasih.
Halo, assalamualaikum. Tata di sini akan menjelaskan tentang perusahaan finance cleaning service. Sesuai dengan instruksinya, dia diminta untuk membuat jurnal perpendukan dan untuk membuat data transaksi. Di sini sudah tersedia. Nah, di sini Tata sudah membuat jurnalnya. Transaksi pada tanggal 1 penerimaan investasi dari pemegang saham. Maka untuk jurnalnya itu kas pada share capital. Karena kan kita menerima kas, menerima uang atas investasi saham. Untuk jumlah kasnya pada share capital pada tanggal 1 saksi kedua pembelian sebuah truk 4.000 secara tunai dan sisanya secara kredit. Maka equipment sebesar 12.000 dengan kasnya 4.000 dan sisanya secara kredit atau secara utang 8.000. Equipment sesuai dengan perintahnya. Terus tanggal 3 dibeli persediaan perlengkapan 2.100. Maka untuk jurnalnya supplies pada akun payable karena dibeli secara kredit pada tanggal 5 dibayar asuransi pada masa 1 tahun, maka jurnalnya prepaid insurance pada akun kas. Maka masuknya kepada prepaid insurance pada tanggal 12 diterima accounts receivable pada service revenue pada tanggal 18 dibayar hutang atau pembelian truk dan perlengkapan atas perlengkapan pada tanggal 1 dengan tanggal 3. Maka untuk jurnalnya itu akun payable berkurang pada kas. Tanggal 20 dibayar untuk gaji dan upah. Maka beban gaji dan upah itu tanggal 21 penerimaan dari customer atas piutang. Maka untuk jurnalnya kas bertambah pada piutang usaha atau akun receivable. Tanggal 25 diterima dari customer atas service secara kredit. Akun receivable pada revenue. Tanggal 31 dibayar untuk gasolin. Maka untuk jurnalnya gasolin pada kas. Lalu pembayaran debit tunai untuk jurnalnya itu retained earning pada retained payable jurnal umumnya. Terus lanjut untuk memperoleh saldo akhirnya kita buat di buku besar. Nah, di sini Tata membuatnya di rekap buku besar dari saldo awalnya 20.000 dari investasi pemegang saham. Nah, buku besar ini kita tinggal kelompokkan semua akunnya sesuai dengan nama akunnya. Nah, ini kan jurnal umum ada akun yang double. Nah, ini kita kelompokkan ke semua. Nah, ini kita kelompokkan pada buku besarnya sesuai dengan posisinya. Misal di sini posisinya di debit. Terus di sini ada yang di kredit. Ini debit dan ini di kredit sampai seterusnya, dan saldonya itu mengikuti untuk kas ini di debit. Jadi 20 ini yang pengeluaran atas pembelian truk ini jadi dikurangi. Jadi sisa 11. Terus ada pembayaran asuransi. Maka bahkan berkurang sampai seterusnya. Nah, dan untuk yang lainnya sudah direkap semuanya ya.
Ini untuk satu transaksi sudah saya catat semuanya. Lalu kita masukkan trial balance-nya. Di sini untuk mencatat saldo akhirnya dari setiap akunnya. Di sini kita sudah peroleh saldo akhirnya. Nah, di sini kan saldo akhirnya 10.000, 85.000, share capitalnya. Nah, saldo akhirnya kita catat di sini. Debitnya 42.300, kreditnya 43.300. Lalu lanjut ke adjustment jurnal penyesuaian sesuai dengan transaksi yang ada di sini. Nah, dari soalnya transaksinya sudah ada 1 sampai 5. Ini ada kerugian piutang, maka untuk jurnalnya itu beban pada piutang. Dan transaksi 2 ada depreciation atau penyusutan, beban penyusutan pada akumulasi, penyusutan atau account depreciation. Terus semuanya tanggal 31 karena ini pada akhir periode. Ini transaksi yang ketiga, asuransi yang sudah dipakai 1/12. Maka hasilnya 1/12 dikali data trial balance. Nah, yang ini prepaid insurance, semuanya sudah berhubung. Bisa dilihat sumber datanya dari mana. Untuk jurnalnya beban asuransi dibuka. Pada transaksi keempat, persediaan supplies itu tersedia hanya 600. Maka kita harus cari beban perlengkapannya berapa. Maka kita saldo awalnya dikurangkan dengan 600. Saldo akhirnya di sini 600. Jadi rumusnya di sini kan dari trial balance yang supplies 2.100 dikurangi 600. Terus pada transaksi yang kelima, gaji yang belum dibayar 2.200. Terus lanjut ke worksheet. Nah, di sini fungsi utama worksheet-nya untuk memperoleh saldo setelah penyesuaian dan mengelompokkan laba rugi serta neraca. Ini aku salin dulu trial balance-nya, lalu kedua masukin data penyesuaiannya dari adjustment, lalu ini sesuaikan dengan penyesuaian saldo awalnya ini ditambah atau dikurang dari sini, lalu hasilnya ini. Kalau nggak ada kita tinggal salin ulang. Misalkan ini supply yang tadinya 2.100 dari kredit berkurang karena sudah jadi beban, maka hasilnya segini 600. Nah, terus ini pengelompokan yang termasuk laba rugi dan neraca. Di sini masuk ke dalam laba rugi, yaitu pendapatan dan beban, dan service revenue dan beban. Nah, neraca ini adalah aktiva dan pasiva, yaitu aset dan liabilitas dan ekuitas. Terus financial equipment. Kita lihat aja dari data worksheet yang dilihat di sini, financial statement, maka diperoleh labanya 1.400. Nah, terus lanjut di sini untuk laporan laba ditahan, ekuitas, terus laporan posisi keuangan, terus closing jurnal.
closing journalnya ini untuk menutup akun-akun yang sudah tidak terpakai atau akun sementara. Akun-akun yang biasanya di sini akun laba rugi, akun yang di laba rugi ini yaitu Nah, untuk di bagian financial statement ini, untuk laba rugi karena kita sudah membuat worksheet, jadi tinggal kita lihat saja di worksheet khususnya di laba rugi. Di sini akun-akun yang sudah masuk di laporan laba rugi. Karena ini lebih besar di bagian kredit, maka ini adalah labanya. Nah, setelah kita salin, penyusunannya seperti ini. Profitnya segini, lalu masuk laporan laba ditahan. Di sini laba awal, terus di sini net profitnya yang diperoleh dari 1000 di sini, maka sisanya jadi 200. Lalu laporan perubahan ekuitas, yaitu share capitalnya kan di worksheet 20.000. Terus karena ada saldo laba akhir setelah di ending, maka sisanya akan segini. Maka modal akhirnya sisa 20.200. Lalu laporan posisi keuangan, karena kita sudah membuat worksheet, jadi kita tinggal lihat di sini saja, khususnya bagian neraca. Cuman bedanya nanti untuk yang sudah masuk ke dalam laporan laba rugi atau laporan laba ditahan, perubahan ekuitas itu tidak perlu dimasukkan lagi atau tidak perlu dimasukin saldo akhirnya. Nah, di sini kan share capital yang awal, lalu kita masukinnya nanti yang akhir. Maka kita sesuaikan aktiva lancar dan aktiva tetap, kita kelompokkan. Lalu di aktiva tetap ada equipment, ada asset depreciation. Kita kurangkan dulu aktivanya segini, maka totalnya atau asetnya segini. Terus bagian liabilitas dan ekuitas, di sini ada utang usaha, lalu di sini dividen, sama ini hutang gaji, total hutangnya segini, dan ini share capitalnya yang akhir. Maka totalnya sudah sama ya. Terus closing journal untuk menutup akun-akun sementara atau akun-akun yang seharusnya tidak diperlukan. Karena di finansial di sini service revenue, terus expense, ini kan sudah kita pakai di laporan laba rugi, maka sudah diperoleh profitnya segini yang sudah mempengaruhi modal. Jadi kita hanya perlu memasuki modal saja yang dipengaruhi, maka akun-akun saja yang tidak termasuk ke dalam neraca lagi. Jadi kita mau tutup. Nah, tutupnya itu dengan kita pasangkan dengan income summary. Ini kan service revenue yang kita debitkan, maka kreditnya terus nah, di sini kan ada mempengaruhi modal dan mengurangi, maka share capitalnya di bagian debit karena mengurangi. Terus di income summary-nya, nah ini kan menambah modal, maka share capitalnya di sebelah kredit. Saldo setelah penutupan, nah akun-akun yang setelah ditutup itu sudah tidak masuk lagi ke dalam sini, maka tidak perlu kita catat. Sedangkan share capitalnya itu kita pakai yang modal akhir.